misalkan ada yang open kamera gitu. Kalau misalkan nggak ada masalah sama koneksi, jaringan, kuota gitu, boleh open kamera. Terus kalau misalkan mau ngejawab, open mic juga boleh banget. Soalnya aku nggak setiap waktu bisa lihat chatnya gitu, kolom chatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Merhabalar herkese. Sizden ne haber? Umarım iyisinizdir. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Untuk kemarin kita sempat membahas tentang terakhir itu Beritmaiki ya. Beritmaiki itu untuk yang pertama fungsinya untuk menandai sebuah kata atau benda itu sebagai objek gitu. Yang satu lagi fungsinya untuk spesifikasi kan. Nah, Beritmaiki kita mungkin review bentar ya Beritmaiki. Itu simpelnya adalah imbuhan objek gitu. Rumusnya apa? Rumusnya iya kemarin kan. Misalkan Furmak gitu, memukul. Kak, screen-nya nggak dibagikan? Oh, sorry. Ya ampun. Oke. Lupa. Thank you yang udah respon. Udah muncul? Udah muncul ya. Jadi Beritmaiki itu tadi imbuhan penanda objek, yang kedua fungsinya sebagai spesifikasi kan. Furmak, misalkan memukul. Mukul itu butuh objek, misalkan mukul apa gitu kan, mukul siapa. Misal Ben, apa, Furmak gitu. Atau Furiorum ya, pakai zaman. Zaman sama Sheki. Ben Araba Furiorum. Nah, ini tinggal dikasih ini aja, tinggal dikasih imbuhannya. Kalau misalkan ini diakhiri huruf vokal, berarti ditambah Y. Kan? Ben Araba Furiorum. Ya, aku memukul mobil. Gitu. Gimana kalau misalkan buat Ben, Sen, O, bisa nggak? Bisa. Berarti sebagai objek ya. Misalkan Save Mac. Gitu. Save Mac itu artinya mencintai. Misalkan Ben, Sen. Nah, itu tinggal diimbuhin aja pakai ini, I. Ben Seni Saviorum gitu. Ya, aku mencintaimu. Atau misalkan Ozlemek. Oh, ini kata-katanya kok gini semua ya. Merindu misal. Merindu misal. Sen misal. Sen. O. Ozliorsun misal. Nah ini karena ini O gitu, tadinya itu ditambah U, tapi enggak, kita ditambah N, gitu. N, Onu Ozliorsun gitu. Jadi untuk Ben jadi Beni, Sen jadi Seni, O jadi Onu, Bis jadi Bizi, Sis jadi Sizi, dan yang terakhir Onlar jadi Onlaru gitu. Tuh. Jadi Beritmaiki juga bisa dipakai buat objeknya kata ganti orang misal. Ini kan ini kan kata ganti orang nih. Sen juga kata ganti orang, tapi di sini sifatnya bukan sebagai subjek atau pelaku yang ini. Ini sebagai objek yang dikenakan gitu. Tuh. Sekaligus review materi kemarin. Untuk materi hari ini sebenarnya ada dua, ada Candy sama Heb, yang selanjutnya ada cara baca jam. Nah, untuk materi pertamanya kita bahas yang Candy sama Heb dulu. Candy atau Heb? Candy dulu deh, Candy. Candy itu artinya apa? Candy itu misalkan Candim, diri sendiri gitu. Candin, dirimu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris tuh sebenarnya ini self ya artinya. Misalkan myself, yourself, ourself kayak gitu. Terus himself atau herself. Nah, di sini fungsinya sama kayak self dalam bahasa Inggris. Simpelnya kayak gitu. Nah, untuk Ben
Ben itu candy, candim tambah candim gitu. Sen itu candin. Ini ngikutin imbuhan iya kayak kemarin sih. Candin. Oh itu nggak ada imbuhan sama sekali. Candy. Terus oh enggak, oh itu candy sih. Sorry, ngikutin imbuhan kemarin. Di situ candimis. Di situ candinis. Dan yang terakhir onlar itu candlery. Candim myself itu diriku sendiri. Sen candin yourself. Candice himself atau herself. Candimis berarti ourself. Candinis berarti yourself ya, masih yourself. Candlery berarti himself gitu. Jadi diriku sendiri, dirimu, dirinya, diri kita, ini diri kalian atau diri Anda. Online itu diri mereka gitu. Di modul sebetulnya ada juga di halaman berapa nih? Nah, di halaman 61. Ini sebetulnya. Penggunaannya kayak gimana? Simpel aja. Misalkan di sini, Ben, Bana, Kazak, Oriorum. Kita tulis ya. Ben, Bana, Kazak, Oriorum. Gitu. Ormek itu apa? Ormek itu merajut. Kazak apa? Kazak itu sweater. Jadi ini kalau misalkan diartikan langsung, aku gitu merajut sweater ke diriku, untuk diriku gitu. Kasarnya kayak gitu. Tapi yang ini bisa digantiin dengan menggunakan kendim. Nah, ben kendime kazak örüyorum. Itu lebih bagus secara strukturnya, secara artinya. Ben kendime. Jadi kendim tadinya menggunakan preposisi yang ya itu ya. Kendime kazak örüyorum gitu. Aku merajut sweater untuk diriku sendiri. Bukan untuk aku, tapi artinya untuk diriku sendiri gitu. Contoh yang lain gimana selain band? Bisa. Misalkan di contoh sini. Nah, Odevini sen yap. Ini grammarnya nanti dibahas. Yap itu kata perintah. Odevini sen yap artinya kamu kerjain gitu. Kerjain PR-mu gitu. Nah, ini karena dia mengerjakan sendiri gitu kan. Odevini kendin yap gitu. PR-nya kerjain sama kamu sendiri, sama dirimu sendiri gitu. Atau misalkan contoh lain karena ini grammarnya susah. Biz bize yemek yapıyoruz. Biz bize yemek yapıyoruz. Yemek yapmak artinya membuat makanan. Biz bize berarti kita membuat makanan untuk kita gitu kan. Tadinya kayak gini. Tapi lebih bagusnya menggunakan kendimize untuk diri kita sendiri. Biz kendimize yemek yapıyoruz. Gitu. Misalkan contoh yang lain juga banyak sih di sini. Siz bir yazı yazın. Kendiniz gitu. Bir yazı yazın. Nah, ini grammarnya nanti sih kalau yang ini. Ini agak susah soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini masih simple buat Candy itu. Jadi self artinya. Myself, yourself. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kita lanjut ke have. Have itu kalau bahasa Inggris all of. Kak, Misalkan bentar. gimana? Ya, mau nanya. Berarti itu yang terakhir harus dikasih huruf E semua. Nggak harus sih, tergantung ininya ya.
tergantung tergantung fiilnya. Tergantung kalau misalkan kamu mau ngasih gitu, itu pakai berarti kan, ke gitu. Jadi kalau misalkan dari, misalkan mengambil gitu, itu pakai pakai dan den kan, mengambil dari gitu, kayak gitu. Ini tapi emang secara umum itu pakai karena kebanyakan fiil yang menggunakan can dim ini, grammar can dim ini biasanya menggunakan ada sesuatu yang diberikan gitu, ada sesuatu yang dikasih gitu. Kayak misalkan ini ya make mak berarti membuat makanan, berarti buat buat diri diri kita sendiri gitu. Can dim kayak gitu. Secara umum memang menggunakan AE, tapi nggak semua ya. Sesuai konteks, sesuai kondisinya gitu. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita ke have. Abi mau nanya, Gimana? untuk yemek-nya ini dia nggak dipakein yang kemarin itu. Yemei. Oke. Ya, nggak. Jawabannya kenapa? Karena di sini yemek yapmak, yemek di sini bukan objek atau bukan isim, tapi ini satu paket satu paket yaitu fiil gitu. Yemek yapmak ini udah satu paket fiil gitu, membuat makanan. Karena di bahasa Turki itu, ya ini buat keterangan juga buat tambahan ya, ada beberapa fiil yang emang dua kata gitu. Kayak misalkan der çalışmak gitu, artinya belajar gitu. Ini kalau misalkan diartiin satu kata gitu kan, belajar, tapi dalam bahasa Turki itu dua kata, der çalışmak gitu. Karena kalau misalkan çalışmak doang gitu, itu beda artinya, bekerja. Jadi ada beberapa fiil yang emang menggunakan dua kata, kayak misalkan apa ya? Utu yapmak misal. Utu yapmak itu artinya menyetrika. Nah, di sini pun kasus yemek yapmak itu sama. Jadi dua kata, satu fiil gitu. Yemeknya di sini bukan sebagai objek. Oke, ada lagi yang mau nanya? Berarti itu nggak ditambahin yang imbuhan kemarin. Terus kalau untuk yang Enggak. Kazak itu? Ini, Mm-mm. ben mana Kazak Oriorum? Bisa. Atau Kazau Oriorum bisa. Yang Nama pasti di sini disyukuri. kalau misalkan kalau misalkan Kazak itu kan berarti semua Kazak, semua jenis Kazak kan, semua jenis Twitter gitu. Kalau misalkan Kazal berarti kan ada spesifikasi itu yang kemarin. Ben bana Kazak Oreo. Ada lagi yang tanyain? Tadi yang itu berarti ada itu aja ya secara umum. Secara umum A atau E. Karena kan preposisi yang kemarin itu yang ya, y, ya, y ya. Oke, kalau nggak ada kita ke have. Di sini sama sebetulnya rumusnya. Misalkan bentar. Untuk band itu nggak ada. Untuk send itu nggak ada. Ini sebenarnya buat jamak ya, buat kata ganti orang jamak. Misalkan sis itu kan jamak kalian gitu. Happiness, artinya all of you, gitu kan? Is kata ganti orang pertama jamak gitu. Happiness. Onlar itu kata ganti ketiga jamak gitu. Itu bisa pakai hepsi. Happiness all of you. Happiness all of us. Hepsi itu sebenarnya general sih ya, semuanya gitu. Artinya semuanya biar enak ya, biar logiknya dapat semuanya gitu. Nah, bisa all of them juga, tapi enaknya makanya semuanya. Misalkan happiness oranges gitu. All of us adalah all of us are student gitu, students kayak gitu. Misalkan happiness oranges. Kalau di bahasa Indonesia kalian semua gitu. Kalian semua adalah guru. Happiness Jojus gitu.
artinya kita semua adalah anak-anak. Atau Hepsi, jangan Hepsi television izliyorlar. Artinya semuanya gitu, semuanya menonton TV. Simpel aja sebenarnya buat Candy sama Hepsi ini. Yang satu untuk diri sendiri, yang satu untuk orang yang jumlahnya banyak, jamak. Misalkan apa? Happiness, syariah, virus. Kita semua keluar gitu di syariah hikmah itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Candy, have. Misalkan apa ya? Abi mau tanya, bedanya sama Herkese? Oh, oke. Bedanya sama Herkese apa? Kalau ada Herkese. Herkese, selam, soiliyorum. Ada lagi, misalkan Happy Nize, selam, soiliyorum. Di sini, secara arti sebenarnya sama. Herkese, selam, soiliyorum. Sorry. Aku mengucapkan salam kepada semuanya. Happy Nize, selam, soiliyorum. Secara arti beda dong. Happy Nize, selam, soiliyorum. Artinya aku mengucapkan salam kepada kalian semua. Ini semuanya, ini general. Happy Nize itu adalah lawan bicara yang jamak gitu. Siz kan. Gitu. Tapi kalau misalkan herkese selam solerum ini masih abstrak, masih siapa aja gitu. Semua ini siapa aja, tapi kalau misalkan happy nize selam solerum berarti udah pasti lawan bicara yang kita kasih salam gitu. Berarti Herkese itu semua tapi belum jelas ya siapanya. Ya, belum Kalau jelas siapanya. happy ini tamam, anladem. Syukurler. Jadi Rim. Ada lagi? Oke. Itu ya. Materi pertama, Candy sama Hep berarti ini. Rumusnya sama kayak Yelik Eki kemarin. Tapi untuk Hep ini nggak bisa pakai band, nggak bisa pakai O, nggak bisa pakai sen. Untuk Candy itu bisa pakai semuanya. Tuh. Selanjutnya, materi yang lebih pusing adalah baca jam. Di page berikutnya saat. Yang tahu cara menanyakan jam kayak gimana? Misalkan jam berapa sekarang? Ada yang tahu? Saat kacta. Saat kacta. Oke, nggak apa-apa. Saat kacta. Apa bedanya sama saat kac? Enggak. Kalau yang saat kacta dia tanya jam berapa. Kalau saat Jam kac, berapa? jam ini berapa harganya gitu. Iya enggak? Iya. Iya. Logik. Oke. Ini jam berapa kan tadi artinya? Ini tadi apa? Jam berapa? Gimana? Jam Jamnya berapa berapa, maksudnya gitu? harga? Oh, jamnya berapa gitu. Jamnya berapa gitu? Oke. Iya Kalau enggak ini sih? nggak apa-apa. Bu saat kac. Ini apa artinya? Jam ini berapa? Jam ini Jam ini berapa? berapa? Oke. Ini mungkin kalau misalkan untuk ngomong ke orang tuanya langsung, mungkin bisa kayak gini. Maksudnya mereka bisa paham jamnya berapa, bisa paham kayak gitu. Tapi kita belajar di sini secara formal ya, cara yang benernya. Saat kacta itu artinya pada jam berapa. Ada imbuhan dade di situ, tate gitu. Saat kac itu artinya sekarang jam berapa. Saat kac artinya jam ini berapa, betul. Nah, ini semuanya beda konteks. Misalkan pada jam berapa?
pertemuan ini akan dilakukan gitu. Pada jam 5, pada jam 6 gitu. Artinya bukan sekarang gitu. Bisa di masa yang akan datang atau di yang sudah lewat gitu. Saat cuts artinya sekarang jam berapa? Ini baru mengidentifikasikan kalau ini menanyakan jam yang sekarang gitu. Misalkan jawabnya pada jam sore misalnya. Ini sekarang jam berapa? Sekarang jam 12 misalnya. Kalau ini beda lagi, Bu saat cuts, jam ini berapa? Saat misal 12 Oniki Lira gitu. Nah itu perbedaannya. Tapi pembahasan kita bukan di pertanyaan ini ya. Pembahasan kita adalah cara menyebutkan jamnya. Misalkan saat cuts, jam 12 saat Oniki. Misalkan saat cuts, jam 12 lewat 30 menit. Tahu? Cara mengucapkan. Oniki bucuk. Ya, ini kayaknya udah belajar. Ya, jadi jam 12 lewat 30 menit itu sebutnya saat Oniki bucuk. Bucuk itu setengah sebetulnya. Oniki bucuk. Aku tulis di sini kali ya. Dan saat cuts, jam berapa ya? Jam 11 lewat 5 menit. Nah, kalau ini beda lagi. Ini untuk menyebutkan lewatnya, gitu. Misalkan saat ondir, nah 05 itu kan server base ya, tapi kita sebutnya base. Base dikasih imbuhan kemarin sih kayak belit Meki gitu. Base pakai getchior itu artinya lewat. Gitu. Saat ondir base getchior artinya jam 11 lewat 5 gitu. Nah, yang dikenakan imbuhannya yang menitnya di sini. Saat ondir bentar. Ini ya. Sorry, yang dikenakan imbuhannya adalah di jamnya, onbiri gitu. Saat onbiri base getchior gitu. Jam 11 lewat 5 menit. Misalkan saat catch, saat apa nih? Kan jam 2 lewat 13 gitu. Ada yang bisa jawab? Ini imbuhannya pakai yang belit Meki ya, belit Meki yang di atas tadi, yang iya. Saat iki. Saat iki. Onuch, Getchior. Ya, betul. Saat iki onuch getchior. Sorry, bisa. Oke, ini untuk mengucapkan lewat gitu. Misalkan lagi, kita latihan lagi saat catch. Berapa ya? 7, 4, 2, 6 misal. Lalu, saat Yedi. Saat Yedi. 26. Irmi. Belum tahu? Irmi. Yedi. Getchior. Yedi. Yedi, gitu. Yedi. Iya. Irmi Alte gitu. Alte. 6 Alte, lupa. Ya. Kayak gitu. Alte. Untuk mengucapkan lewat ya, pakai imbuhan Y gitu. Tapi di jamnya. Saat Yedi, Irmi Alte gitu. Oke, itu untuk yang lewat.
Tapi kalau misalkan saat catch, jam 2 gitu, kurang 15 menit. Ini beda. Kalau tadi pakai ye, ini pakai ya gitu. Jam 2 kurang 15 menit. Tapi saat iki ye menuju ke 2 gitu. Terus 15 menit apa? Onwesh dakika bar. Atau misalkan nggak usah pakai dakika juga bisa. Saat iki onwesh var gitu. Artinya menuju ke 2 ada 15 15 menit lagi gitu. Saat iki onwesh var. Gitu. Jam 2 kurang 15 menit. Coba kita lihat modulnya. Nah, di sini kan pakai dakika ya. Sebenarnya bisa pakai dakika, bisa enggak juga di kehidupan sehari-harinya kalau misalkan ngomong gitu. Tapi aku buat mempersimpel aja, mungkin enaknya pakai dakika apa enggak nih buat kalian? Kalau pakai dakika berarti tinggal kasih dakika aja. Dakika, Nggak usah. dakika. Enggak usah. Ininya Kebanyakan apa dakika hafalan. gitu. Oke, kalau Kak, misalkan emang pakai dakika, dakika itu artinya apa harusnya? dakika itu artinya menit gitu. Cuman kalau misalkan kita ngomong nih, jam 7 lewat 26 gitu, gitu aja kan, nggak pakai menit, jam 7 lewat 26 menit gitu. Kalau kita ngomong kan, langsung cepet gitu. Ada itu artinya jam, dakika itu artinya menit. Kalau misalkan detik itu apa? Saat artinya jam, Saniye. ya saniye. Dakika itu menit, saniye itu detik. Ada lagi sebenarnya salise ya. Dari bahasa Arab kayaknya, salise itu artinya milidetik. Milisecond. Maksudnya gimana, Abi? Sempat dengar milidetik gak? Salise. Enggak, baru dengar. Oh, udah sering denger ya. Milidetik itu Makanya milidetik. satuan jam yang lebih cepat dari detik. Jadi satu Oh detik itu iya. ada 10 milidetik gitu. Kayak gitu. Ini kalau misalkan pakai dakika berarti saat iki onways dakika bar. Misalkan saat cut jam sorry, jam 4 kurang 20 menit. Yang bisa Saat dot D oke, kurang 20 Yirmi. menit. Yirmi. Yirmi, What? jika Yirmi. Dakika war. 4 Yirmi dakika bar. Jam 4 kurang 20 menit. Atau misal, latihan lagi. Saat catch, ini masih saat catch ya, bukan saat catch. Saat catch itu beda lagi nanti. Saat catch, misal jam 8 itu kurang 6 menit. Bisa Saat saat jam 8 kurang 6 menit. sekise Hmm? sekize Oke, total hmm? dakika war. Kurang menit. Tidak cover. Ya. Tapi beda ya, buat yang lewat itu pakai imbuhan ye sama gechio, tambahin gechio sedakikanya. Kalau yang ini pakai imbuhan ya atau y ditambahin var. Gitu. Pertanyaannya, kalau misalkan saat kasta gimana? Saat kasta jam berapa? Kalau misalkan jam 12 ya enak ya, Kak. Misalkan saat onichi d. Gitu. Misalkan saat oniki ucukta. Tahu saat oniki bucukta artinya apa? Pada jam
12.30. Pada jam 12.30. Nah, ini aku kasih tahu juga. Bucuk itu artinya setengah gitu. Setengah dalam artian 30 menit. Setengah jam kan, 30 menit. Ada lagi namanya cairek. Cairek itu seperempat atau 15 menit. 4 jam, 15 menit. Jadi untuk misalkan tadi ada yang 15. Nah, ini saat ikie on base dari Gafar itu bisa diganti pakai cairek juga gitu. Saat ikie tapi nggak pakai dakika ya. Saat ikie cairek var. Gitu. Jadi bisa dua versi gitu. Saat kasta saat onikide, saat oniki bucukta atau misalkan buat cairek saat oniki cairek te gitu. Itu masih bisa mudah dipahami gitu. Ini pada jam 12, pada jam 12.30, pada jam 12.15 gitu. 12.30, 12 seperempat gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya pada jam 12 lewat 5. Itu bukan pakai GCR lagi. Itu pakainya GJ. GC apa GJ ya? Bentar. Aku kalau misalkan GC. Kalau misalkan nyebutin jam tuh nggak gini gitu, nggak formal kayak gini kalau di sehari-hari. GC. Misalkan pada jam 12 lewat 5. Saat on. Nah, ini lewat berarti oniki pakai i dash gc. Saat oniki dash gc berarti nggak pakai da d lagi, nggak pakai ta t lagi. Gc itu artinya udah sepaket pada gitu, pada lewat gitu. Saat oniki dash gc artinya pada jam 12 lewat 5. Atau misalkan saat kata pada jam jam berapa? Jam 1 misal, pada jam 1 lewat 20 13 jam 1 lewat 13 yang bisa saat ayo yang bisa main angka ya sebenarnya. Saat bir D. birde, saat birde gitu. Lihat dulu di atasnya kayak gimana. Nggak pakai D, nggak pakai da deh. Karena tadi aku udah jelasin GT ini DI. udah artinya pada dan lewat gitu. Saat biri, onuj. GC. Saat biri onuj GC. Artinya pada jam 1 lewat 13. Pusing kan? Pusing. Misalkan boleh lagi saat kasta. Ada jam 9 gitu. Lewat 20 pun apa-apa. 20. Bisa. Pada jam 9 lewat 10. Saat 9, yang tahu 9? Dokus. Terus tambah imbuhan yu Dokuz. saat dokus apa? Dokuzu. Saat dokuzu 20
hear me? Yemi, tinggal dikasih GJ. GC. Saat dokuzu hirmi GC, artinya pada jam 9 lewat 20. Boleh satu lagi sebelum ke yang terakhir. Saat kasta, pada jam 3 lewat berapa? 8. Yang 8 boleh. Pada jam 3 lewat 8. Saat uch. Saat uch. Uch menggunakan imbuhan apa? Uce. Uce, gitu. Ucu. Ucu. Saat ucu, Ucu. Ucu. lewat 8 ya. Sekis. Sekis. GJ. GC. 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 Saat ucu sekis GC. Artinya pada jam 3 lewat 8. Yang terakhir, ini lewat. Kalau kurang gimana? Saat kasta, pada jam 9 gitu, kurang 2. Pada jam 9 kurang 2. Manteknya hampir sama kayak yang var tadi, misalkan saat Okuza Ichi, nggak pakai var lagi, tapi kala. Saat Dokuza Iki kala. Kala artinya apaan, Nabi? Kala itu artinya dari apa? Kalau misalkan dari sumbernya itu dari kalmak sebetulnya. Kalmak itu artinya stay. Atau sisa juga bisa artinya. Sisa atau tinggal gitu. Tinggal. Kalau misalkan kala, jadi kalau misalkan dikasarin, misalkan saat Dokuza Iki kala, pada jam, ini kan kala ini udah pada sama kurang ya. Pada jam 9, tinggal 2 lagi gitu. Tinggal 2 menit lagi, tinggal 2 menit lagi gitu. Yang mana artinya kalau misalkan lebih rapinya pada jam 9 kurang 2 gitu. Misalkan saat kasta pada jam berapa ya? Jam 11 kurang 10. Yang bisa saat pada jam 11 On iki. 11. Oniki. On bir. On bir. Ya, on biri. On biri. On Bire. bire. Ya, saat on bire. Bire apa? 10 berapa? 10 gimana? On kala. On bire on kala. Artinya pada jam 11 kurang 10 menit. Kan sekali lagi boleh. Biar nambah pusing ya. Saat pada jam 2 kurang 18 menit. 18 menit. Bisa saat Saat Ikiye. Ikie on Sekis. Sekis ya. Kala. Saat Ikie on sekis kala. Jadi kesimpulannya dari jam-jam tadi harus ada pembedaan saat kats sama saat katsta. Kan? Kats dengan saat katsta itu beda. Kalau saat kats bisa langsung sebutin. Sebenarnya kalau misalkan simpelnya ya, misalkan kalau aku nyebutin ya, misalkan berapa nih? 11.5 gitu. On beer base gitu aja kalau aku. Soalnya pengen cepet. Misalkan 2.13 Ikkion Uch gitu. Tapi lebih enaknya sampai pakai Getchier. Misalkan saat Ikki Onuch Getchier gitu. Gitu. Ini buat pembedaan saat kats dengan saat katsta. Saat kats itu buat yang sekarang, menanyakan yang sekarang. Saat katsta itu pada jam berapa gitu, bisa di masa yang akan datang atau misalkan di yang sudah berlalu. Saat kats itu
bisa langsung disebutin angkanya, atau misalkan bisa pakai bucuk, kiarem, bisa pakai bucuk atau cerek gitu. Dan tadi ada imbuhan lewat gitu. Lewat itu menggunakan imbuhan ye, dicior, kan? Jadi ini jamnya nih, yang ini. Geciornya itu yang dakikannya. Gitu. Oh, kalau misalkan kurang, itu imbuhannya ya keluar. Tuh. Atau ditulis saja nggak apa-apa. Saat jamnya maksudnya jam berapa? Ini dakikannya. Gitu. Tapi kalau misalkan saat kacta, itu kalau misalkan bisa disebutin juga sih, misalkan on bucukta kayak tadi, on cairekta gitu, on cairekte, sorry. Bisa disebutin kayak gitu, atau kalau misalkan lewat, itu rumusnya saat jadi ditambah y, gitu. Habis itu dakikannya berapa? GC. Y lagi. Lewat. Kalau misalkan kurang, saat pakai imbuhan iya, dakikannya berapa? Kasih kala. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Emang harus banyak dilatih kalau misalnya. Soalnya kan ini kan main angka sama ini ya, grammar. Yang preposisi, terus ada imbuhan lagi nih, gecior, var, gc, kala. Gitu. Jadi secara singkat rumusnya kayak gini sih. Abi nanya, Ya, ya. berarti kalau semisal yang pertanyaannya saat kacta gitu nggak pakai GC atau kalau nggak bisa? Cuma langsung nyebutin Apa? jam gitu. Bisa. Misalkan saat onsekis otuzda, bisa. Kayak gini juga bisa. Saat onsekis otuzda. Yang lagi? Kak, mau tanya. Ya, gimana? Sebenarnya masih bingung sama imbuhan yang Yang mana? A-nya yang huruf vokal itu loh. Itu pakai aturan 22 apa yang 44? Yang atas sama bawah kok kayaknya beda gitu. Iya, Masih beda. bingung. Bentar. Aku bedain ya. Misalkan di Y. Ini di rumus Y, kan? Belit Meki. Itu menggunakan huruf kapital E, kan? So, itu berarti dua-dua huruf vokalnya. AE itu jadi E gitu. EI jadi I. OU jadi U. EU jadi E gitu. Nah, beda halnya kalau misalkan imbuhannya adalah iya, menggunakan 4 huruf. AEOU itu jadi A gitu. E, I, E sama E itu jadi E. Misalnya grammarnya apa? Buat yang apa? Buat yang huruf kapitalnya A. Misalkan lar ler juga sama kan? A, E, O itu jadinya lar gitu. Yang A-nya
E, I, O, U itu juga jadinya ler gitu. Tapi kalau misalkan yang E ini, huruf kapitalnya E gitu, imbuhannya apalagi selain yang Y ini, me gitu. Me itu yes no question ya. Tapi AE itu me, EI itu mi, OU itu mu, EU itu nge. Jadi pembedanya di sini, untuk baca rumus itu pembedanya di huruf kapitalnya apa. Kalau misalkan huruf kapitalnya adalah E berarti 22, itu harmonisasi huruf vokalnya. Kalau misalkan huruf kapitalnya A, berarti harmonisasi huruf vokalnya itu 44 pembagiannya. Yang di sini gimana? Ada yang mau tanya lagi? Mungkin masih bingung? Ini bisa 4 perubahan gitu ya. Bisa E gitu, bisa I, bisa U, bisa E. Kalau yang ini cuma 2 aja. Bisa. Kalau nggak A, ya E gitu. Mana? Di sini. Abi nanya, Ya. kalau misal kita kalau bilang apa ya, misal jam 2 dini hari gitu. Kalau bahasa Turki gimana? Misal tanya, kamu tidur jam berapa? Gitu kan misal. Terus kita jawab jam Ya, 2 benar. dini hari itu loh. Nah, dini hari maksudnya dalam bahasa Turki itu jamnya nanti gimana? Sip. Habis pertanyaannya. Tabah itu artinya pagi. Siang itu oleh. Oleh apa pakai olen ya? Oleh kayaknya. Sore itu. Dalam artian jam ya. Sore itu akşam. Malam itu gece. Nah, sabah itu dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Sabah itu dari mulai jam, kalau dalam bahasa Turki, itu dari mulai jam pagi jam 2 pagi ya. Masih hitung pagi itu. Jam 2 pagi sampai jam 12 siang. Siang itu dari jam 12 sampai jam 4 biasanya. 12 siang sih. 12 sampai jam 16 4 kan. Jam itu dari jam 16 berarti sampai jam biasanya 21 sih. 21. Jadi itu dari 21 sampai jam 2. Tapi sebenarnya ini bukan aturan apa ya, bukan aturan mutlak gitu. Kadang orang tuh bervariasi relatif gitu. Tapi secara general tuh pandangan orang buat jam tuh kayak gini. Oh, itu siang. Misalkan tadi aku tidur jam 2 malam misalnya. Itu masuknya udah sabah sih. Kan sabah saat ikide uyuyorum gitu. Ya. Aku tidur jam 2 pagi gitu. Tapi kalau misalkan buat penanda pagi, siang, sore, malamnya tuh diawalin ini dulu, diawalin kata sabah atau misalkan oleh, kata akşam, kata gece, nah itu membedakannya. Misalkan aku selesai pelajaran jam 3, jam 5 sore. Kalau misalkan ini aku selesai pelajaran jam 5 sore boleh. Berarti akşam saat beşte ders sim bisa bitti atau bitiyor. Saat beşte dersim bitiyor. Ya, aku selesai pelajaran jam 5 sore. Jadi ada boleh pakai awalan ini dulu akşam, sabah, oleh atau gece. Pertanyaan lagi?
Jadi kita udah berapa? 3 ya berarti. Candy, self, have, itu all of, dan yang terakhir kita belajar cara mengucapkan jam dengan berbagai cara. Bisa lewat, bisa kurang, bisa pada jam segini lewat segini, pada jam segini kurang segini gitu. Dan itu juga bisa divariain sama bucuk gitu, setengah, ceirek juga bisa seperempat gitu. Di sini juga bisa sih buat latihan, misalkan jam 7 saat sabah. Nah, di sini kan ada sabah nih, sabah. Oleh, onbir ya, berarti onbir itu udah oleh gitu. Udah siang, GJ, GJ itu malam. Nah, ini kan 6.30 semuanya pakai bucuk semua, 30.30 pakai bucuk semua. Itu bucuk, oniki bucuk, jadi bucuk gitu. Ini juga kalau misalnya mau pakai dakika ya boleh gitu, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Ona C rekvar berarti seperempat kan, jam 10. Jam 10 kurang 15 ini sebenarnya. Ona C rekvar. Jam 4 kurang 15, dor DC rekvar. Nah, berarti buat dor tadi, mana tadi dor? Nah, untuk dor tadi, kalau misalkan ditambah imbuhan ini ada penghalusan nih, jangan lupa. Dor T gitu. Kayak misalkan dor dunju juga sama. Dor dunju kan artinya keempat kan. Nah, ini ada penghalusan juga dari T ke D. Penghalusan huruf konsonan. Dor T gitu. Oke, ada pertanyaan seperti ini? Emang harus diulang sih kalau ini. Nggak bisa langsung paham ya. Soalnya kalau misalkan udah belajar sebelumnya. Oke, kalau misalkan nggak ada, aku mau ini apa? Nunjukin kemarin yang tugas minggu 2 itu. Sebetulnya aku baru 15 orang yang baru aku koreksi. Dan kemarin tuh belum ada yang benar semua, tapi nggak masalah. Ada beberapa juga yang cuma salah 2 gitu, salah 3 gitu. Nah, itu udah bagus banget kalau menurutku ya. Paling kekecoh di ini, di apa? Di kebanyakan yang salah tuh common mistake-nya di ini, di yang negatif, Shimdiki zaman yang negatif gitu. Kebanyakan di situ salahnya. Tapi ada beberapa juga yang salahnya cukup fatal sih kalau menurutku ya. Soalnya mungkin dia kurang ngerti gimana cara 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 ngisinya, terus juga kurang paham tentang penjelasan grammarnya bisa jadi, atau mungkin kurang fokus dalam mengerjakannya bisa jadi juga. Tapi yang pasti, misalkan aku tunjukin di mana ya. Tapi yang pasti secara overall sih udah lumayan paham sih. Nah, aku baru koreksi dari Firda sampai Roti Nikmah kalau nggak salah. Baru ada 16 orang. Dan itu sebenarnya udah bisa dilihat juga di rekapan yang kemarin kita kirim linknya gitu. Tapi salahnya di mana aja itu belum bisa aku share linknya, soalnya masih dalam proses kan baru 15 orang ya. Jadi kalau misalkan nilai-nilainya mungkin udah bisa dilihat di bentar, sini. Nah, link ini kan sebenarnya udah dikirim juga kemarin. Itu ada di sheet kedua tuh ada, di sheet ketiga kalau nggak salah, di sheet ketiga tuh ada nilai. Nah, ini kalau misalkan nilainya betul semua itu berapa? Nilainya betul semua tuh 900 ya.
90 dikali 10 gitu. 900. Kalau misalkan ada yang dapat nilainya 870, berarti salah 3 aja. 880 berarti salah 2 aja gitu. Dan untuk correction-nya nanti bakal di-share sih. Tugas peserta minggu kedua. Saya koreksi. Sama kayak kemarin bentuknya. Nah ini. Ya insya Allah buat hari ini sebenarnya bisa aja aku beresin. Tinggal 8 lagi kan. Jadi nggak banyak. Jadi bisa dilihat nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh teknis, boleh tentang tadi pembahasan materinya. Kamu tanya, Boleh ya? kalau semisal kita mau kerjain latihan-latihan yang ada, terus kita mau minta Ya, koreksi, itu siapa? boleh ke aku juga nggak apa-apa. Ini atas inisiatif kan, nggak apa-apa ke aku juga. Sama cek kredit. Nanti boleh dikirim, tapi jangan dikirim ke drive ya, dikirim PC aja, lewat chat, boleh. Yang pasti ini aja, kalau misalkan kalian expect-nya tuh nggak sesuai dengan nilai yang nanti datang gitu, kalian expect-nya tinggi nilainya, tapi ternyata nilainya nggak setinggi itu jadinya, ya nggak usah khawatir gitu. Ini cuma angka doang kok. Gitu. Nilai itu cuma angka doang. Yang penting pemahaman kalian di sini yang penting. Makanya aku selalu open sih kalau misalnya ada yang tanya di grup atau tanya di sini juga nggak apa-apa gitu. Buat ngebantu kalian paham juga gitu. Justru lebih rugi kalau misalkan kalian nggak paham tapi nggak nanya gitu. Nggak ada usaha buat ngerti gitu, memahami. Itu sih. Jadi bagi yang nanti nilainya kecil jangan ini ya. Cuma nilai doang gitu. Itu cuma kuantitas doang gitu. Kualitas kalian kan masih bisa di-upgrade. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, aku stop share screen-nya berarti. Oke. Di stop ini recording-nya. Boleh. Recording-nya boleh di stop juga. Yang pasti gini, kemarin tuh ada kesalahan fatal.